Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jia Solo semuanya. Jumpa lagi pada sesi Health Talk pada siang hari ini. Tentunya bersama saya Dr. Arina. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan minggu-minggu sebelumnya. Dan telah hadir bersama kami di studio Dr. Atniana Nariswari, spesialis dermatovenerologi estetik. Dokter, selamat siang nih dok. Siang Dr. Arina. Cerah banget nih dok, dikasih yang seger-seger langsung jreng gitu dok ya, semangatnya nih. Jadi ini karena cuacanya cukup cerah, sesuai dengan kecerahan. Ya, biasanya mendung nih jam Betul. segini dok. Ini Alhamdulillah. serujuk menyambut Dokter Ati yang cerah gitu ya dok ya. Untuk kita membahas tentang ya cerah-cerahnya kulit gitu lah ya dok ya. Tentang topik upgrade kulitmu, treatment wajah kekinian dengan teknologi modern di Rumah Sakit Jia Solo. Nah untuk sahabat Jia Solo yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Karena 4 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan voucher di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jia Solo. Nah kita langsung aja nih dok, membuka topik soal upgrade kulit gitu ya. Teknologi yang kekinian. Nah sebenarnya arti kata teknologi kekinian untuk treatment wajah itu seperti apa sih dok? Di compare atau dibandingkan dengan teknologi yang konvensional nih. Konvensional ya. Oke, makasih Dokter Arina. Ya, ketemu lagi kita ya hari ini ya. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai treatment dengan teknologi kekinian atau modern. Berarti kebalikannya konvensional atau tradisional gitu ya dok. Kita tahu kalau dulu kita melakukan treatment perawatan wajah mungkin hanya dengan krim-krim saja sudah cukup. Kalau sekarang kan sama seperti bidang atau bagian lain gitu ya, pasti ada kemajuan teknologi, ada perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Tentunya teknologinya akan menjadi semakin modern, kekinian gitu ya. Teknologi yang modern ini bisa terdiri dari baik alatnya, ada perbaruan atau inovasi alat-alat treatment ataupun bahan aktif yang digunakan untuk treatment estetika gitu ya dok ya. Jadi diharapkan dengan teknologi yang lebih modern ini hasilnya lebih bagus gitu ya, lebih aman. Betul. Karena pasti juga melewati proses penelitian gitu ya, pengembangan, kemudian sampai pada akhirnya diproduksi dan digunakan oleh konsumen gitu ya. Dan juga dengan minimal efek samping atau downtime sesuai mungkin kebutuhan pasien saat ini kan mestinya gitu ya. Kondisi kulit masing-masing ya. Pengen hasilnya lebih cepat dan juga downtime-nya lebih minimal gitu. Kalau mau dianalogikan mungkin seperti kayak kalau dulu kita nyapu pakai sapu biasa gitu ya dok. Sekarang sudah ada alat yang dikembangkan gitu ya, ya, vakum dok, robot gitu-gitu lebih kan. cepat, lebih efisien dan efektif ya dok ya. Betul. Kalau mungkin perbandingannya yang dulu tuh seperti apa tuh dok? Kayak facial biasa menggunakan krim. Tadi kan sempat disinggung soal bahan aktifnya pun juga upgrade tuh ya dok ya. Seperti apa sih dok bahan aktif yang dimaksud gitu? Oke, jadi bahan aktif kekinian gitu ya, yang terbaru sekarang banyak banget sih dok. Gitu ya. Kalau dulu karena ada perkembangan ilmu pengetahuan penelitian juga makin banyak bahan aktif yang ditemukan gitu ya dok. Dan pengaplikasiannya pun juga semakin maju gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya dioles-oles aja kita krimnya hanya sampai di permukaan aja mungkin ya dok, penetrasinya tidak bisa maksimal, dan tentunya karena tidak maksimal waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek ke kulit juga lebih lama. Kalau sekarang bahan aktifnya lebih banyak, kemudian juga pengaplikasiannya lebih variatif itu. Kita bisa langsung mentargetkan si bahan aktif itu ke lokasi atau target yang kita harapkan gitu. Ada yang disuntikan langsung ataupun dengan alat gitu. Kalau sekarang sih yang bahan-bahan banyak berkembang itu digunakan pada skin booster ya. Skin booster tuh nama besar gitu ya dok ya. Bahan yang diisikan macam-macam. Poin-poinnya masih banyak ya dok banyak ya. gitu. Sekarang kan ngetren banget skin booster. Supaya apa aja sih dok itu fungsinya biasanya kalau untuk skin booster? Skin booster itu kan jadi kayak tekniknya aja ya. Dia memasukkan sesuatu untuk memboost si kulit supaya kualitasnya lebih bagus gitu. Tergantung. Jadi biasanya tetap kita assess dulu nih pasien sesuai kebutuhan pasien tetap ya. Misal kebutuhannya adalah hidrasi, tentunya kita butuh bahan-bahan yang sifatnya memberikan
dehidrasi, Iya, hyaluronic iya, iya. acid misalnya. Kalau untuk mencerahkan bisa kita suntikan vitamin C misalnya, glutathione gitu. Iya, iya, iya. Atau apabila ada flek kita bisa berikan tranexamic acid, succinic acid, macam-macam sekarang banyak dok. Jadi tetap, dan itu kita nggak bisa FOMO gitu ya, oh dia pakai apa sih, sekarang banyak ya pasti banyak merek-merek terkenal gitu, di temen saya bagus nih, di saya belum tentu. Nanti kalau mau pasti dilihat dulu nih, harus tahu permasalahan kebutuhan kulitnya tuh sebenarnya apa gitu. Betul, ya. betul. Nah, apa yang menjadikan teknologi yang kekinian atau terbarukan ini sangatlah hype gitu dok? Banyak orang yang mencari, bahkan istilahnya tadi FOMO ya dok ya. Menurut dokter Adni tuh karena kenapa sih dok? Orang-orang tuh cenderung kayak gencar nih mencari skin booster lah, atau teknologi yang terbarukan, entah mungkin dari laser dan lain sebagainya. Itu kenapa tuh dok? Ya nomor satu pastinya harapan ya, ekspektasinya kan. Dan tuntutan pasien sekarang tuh kan ya sibuk bekerja misalnya gitu, pasti dia waktunya terbatas gitu. Kemudian tapi tetap pengen melakukan treatment yang hasilnya optimal gitu. Makanya ada inovasi perkembangan di bidang ini gitu ya. Itu sih paling dok. Dan juga media sosial pasti juga sangat berperan ya dok ya, untuk kefomoan ini gitu. Tapi kan FOMO untuk hal yang baik gitu ya dok ya, supaya Indonesia bersinar 2045 gitu ya. Semakin glowing gitu ya dok ya. Nah, untuk teknologi modern yang disebutkan tadi dok, jenisnya tuh seperti apa, dan mungkin di Ciaso sendiri tuh apakah sudah cukup lengkap kah atau seperti apa dok, bisa di-sharing? Ya, untuk teknologi modern banyak sekali. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya dok ya. Secara garis besar dia ada alat dan bahan aktif gitu ya. Kalau alat-alat gitu yang paling populer mungkin mulai dari teknologi berbasis energi, laser itu yang paling populer ya. Udah berapa 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir ini cukup populer, dan hampir semua mungkin sudah pernah melakukan gitu ya dok ya. Satu, laser itu berbasis energi cahaya ya dok ya. Cuman yang harus mungkin sahabat JIH di sini tahu, laser itu jenisnya banyak sekali. Jadi jangan langsung FOMO dengan laser yang sama belum tentu mengatasi kasus yang sama gitu ya, apalagi ya. Kasusnya ternyata beda, jelas tidak akan berefek. Harus analisa dulu ya dok ya, kondisi kulitnya seperti apa, baru untuk memutuskan laser apa yang tepat gitu ya. Ternyata laser pun macam-macam ya dok ya? Banyak sekali dok. Secara garis besar tuh laser tuh ada laser yang paling populer, laser pigmentasi. Jadi laser itu kan basisnya energi cahaya. Dia punya semacam kayak namanya apa ya, target kromofor dok namanya. Jadi ada yang dia targetnya ke pigmen melanin. Jadi itu biasanya untuk kasus-kasus pigmentasi. Apa aja tuh? Bekas kehitaman, kemudian tanda lahir kehitaman, kemudian bekas luka, ataupun melasma juga bisa. Walaupun harus tetap hati-hati penggunaannya ya, bisa juga digunakan. Tato gitu menggunakan laser pigmentasi. Ada juga laser yang targetnya itu vaskular. Oh, ada juga ya dok ya? Jadi targetnya itu sebenarnya hemoglobin atau pembuluh darah gitu ya. Mungkin yang kayak retakan-retakan di wajah mikrovaskuler itu juga bisa dok? Betul, telangiectasis gitu, yang kayak urat-urat pembuluh darah itu bisa. Atau pada kelainan-kelainan vaskuler seperti hemangioma, atau pada kasus-kasus bekas jerawat yang kemerahan bisa juga gitu. Kemudian yang terakhir tuh biasanya targetnya air, itu untuk rejuvenasi, merangsang pembentukan kolagen, elastin di bawah kulit. Jadi untuk peremajaan, memperbaiki tekstur gitu-gitu. Nah, ya jadi memang harus disesuaikan gitu ya. Jangan sampai kasus ini pakainya laser yang salah, ya nanti nggak optimal gitu, outputnya nggak optimal. Terus selain laser ada teknologi berbasis energi non laser, kayak misalnya radiofrekuensi, ultrasound, itu prinsipnya sama, merangsang regenerasi kulit juga. Kemudian kalau untuk treatment berbasis injeksi dengan bahan-bahan yang kekinian itu juga ada. Yang paling populer itu kalau yang injectable itu adalah skin booster tadi dok, dengan berbagai bahan yang
menyesuaikan keluhan dan permasalahan kulit. Oh, iya. Kemudian yang kedua yang injectable yang cukup populer juga botox, toksin botulinum, pernah dengar ya pernah Dok dengar ya? supaya awet kencang gitu Dok. Jadi sebenarnya itu indikasinya banyak sekali Dok, Hmm. tidak hanya untuk mengurangi kerutan gitu ya, itu yang paling banyak digunakan di bidang kami dermatologi dan venerologi, tapi sebenarnya juga bisa untuk kasus lain gitu. Jadi ini kan memang isinya dia ke toksin gitu ya. Ada Nah, kayak bakteri aktif gitu Dok. produk Bahan dari bakteri yang sudah dilemahkan, aman, diproduksi sedemikian rupa, memberikan efek yang fungsinya untuk melemahkan sesuatu. Paling sering digunakan adalah untuk melemaskan otot gitu. Jadi kalau ototnya lemes nih, jadi kerutan, namanya kerutan dinamis itu kerutan kalau saat kita berekspresi itu kan ada kerut-kerut, smile line-nya agak smile-line, hilang. bisa jadi karena ototnya lemah, tapi jangan takut ya, lemah di sini lemah yang terkontrol gitu bukan ya. jadi kayak orang seperti itu enggak ya Dok ya? Bukan. Jadi dia ringan aja. Jadi kalau ototnya di bawah kulit ini dia tidak berkontraksi, jadinya tidak akan muncul kerutan di kulit atasnya. Tapi itu apakah rasanya lain sih Dok sebenarnya kayak Enggak jadi sih. lebih ada Kayak- tegangan itu enggak juga ya Dok ya? Enggak Enggak sih. ada rasa yang lain mungkin enggak Seharusnya nyaman itu enggak ya tidak. Dok ya? Karena memang kecil juga ya Dok ya yang disuntikan. Selama produknya bagus, dosisnya tepat, dikerjakan oleh injektor yang tepat, hasilnya tetap akan bagus. Itu harus dikonsulkan ke expertnya ya Dok, jangan asal-asalan. Nanti kalau kelebihan malah nggak bisa bergerak ya Dok. Ada Ke itu. dokter Adni dulu nih ya Dok ya, konsul kebutuhannya berapa, sebelah mana gitu ya Dok ya. Mana yang dibutuhkan. Kadang ada kan pasien datang, Dok mau di botox, kita lihat diperiksa tuh, oh padahal kerutan dinamisnya belum terlalu ada. Jadi ya kalau memang belum perlu ya tidak perlu, tidak apa-apa gitu ya. Terus juga botox ini ternyata bisa juga untuk kasus kayak hiperhidrosis Dok. Jadi keringat berlebihan ya. baik di ketiak, telapak tangan atau kaki. Mungkin pernah lihat pasien dengan sering keringetan gampang ya. Nah itu bisa dibantu juga dengan botox. Jadi dia melemahkan fungsi dari si kelenjar keringatnya. Bisa juga ya Dok. Kalau indikasinya gitu atau mungkin ada kontraindikasi apa tuh Dok terkait Untuk pemberian apa tuh? botox? Pemberian botox kontranya yang paling jelas adalah alergi. Kalau memang ada alergi nggak boleh. Lain-lainnya sih nggak ada masalah ya Dok ya. Sama kalau ada ekspektasi yang berlebihan tentu kita juga sebagai dokter. Iya. Betul. Oh satu lagi Dok, ada Apa tuh? nih treatment kekinian yang di JS juga sudah ada ini. Apa tuh, Dok? Treatment regeneratif ya. Mungkin sudah mulai populer juga ini di beberapa rumah sakit dan klinik, seperti produk sel gitu ya, stem cell, secretom, exosome. Kalau yang lebih duluan ada kayak PRP, PRF gitu, sekarang ada exosome. Lebih terbarukan ya Dok ya. Itu adalah produk sel exosome, secretom, itu bisa untuk kasus-kasus estetika, untuk peremajaan, mengurangi scar bekas jerawat gitu. Apakah itu termasuk untuk lebih muda juga Dok? Bisa karena dia untuk regenerasi kulit juga ya. Dia bekerjanya pada level yang lebih kecil gitu ya, mengatur komunikasi antar sel gitu. Jadi lebih dari dalam gitu ya. Dibandingkan kayak PRP yang sebelumnya, apakah ini cukup efektif atau mungkin Efektif secara juga. waktu lebih cepat atau seperti apa Dok? Efektif, harapannya dari beberapa penelitian juga lebih cepat dan lebih aman gitu ya, karena produknya lebih murni gitu istilahnya, tidak ada kandungan selnya gitu. Jadi dia produk sel, jadi Karena lebih free cell tadi ya Dok ya. free cell, lebih aman, minimal resiko penolakan ke pasien gitu. Hasilnya bagus juga Dok. Itu apakah cukup sekali dilakukan? Untuk atau terapi yang mana nih yang Dok? stem cell Stem itu? cell biasanya kita lihat responnya ya. Kalau untuk peremajaan bisa kita lakukan pengulangan, karena kita kan juga berkejaran dengan proses aging alamnya kan tetap ada ya Dok ya. Tapi biasanya dalam sekali treatment gitu pasti sudah ada progres atau perbaikan gitu ya Dok. Oh ya. bahkan untuk
sekali one shot itu udah lumayan ya dok ya. Kalau pengulangan biasanya setiap berapa kali? Bisa gitu, Dok? dilakukan sebulan sekali atau Oh 2 sebulan bulan sekali bisa ya, tergantung kebutuhan Case-nya kondisi juga. masing-masing ya. Oke. Terus apa lagi dok? Ada lagi nggak dok? Termasuk yang terbarukan nih atau teknologi modern di bidang estetik? Yaitu ya alat sama bahannya itu tadi yang saya sebutkan. Sudah ya dok ya berarti ya. Kemudian apakah cenderung bisa dikatakan lebih aman atau less invasif nggak sih dok kalau untuk yang tindakan yang sekarang nih dok dibanding yang jadul-jadul dulu gitu dok? Harapannya pasti lebih aman ya dok, karena teknologi inovasi kan dibuat supaya lebih efektif, lebih aman gitu. Tapi ya memang kembali lagi keamanan tidak hanya bergantung pada alat dan bahannya, tapi juga yang melakukan dan harus tepat indikasi kasusnya juga gitu ya dok. Secara umum aman karena pasti segala treatment modern ini sudah melewati proses uji klinis gitu, penelitian klinis, pengembangan, produksi massal gitu ya dok. Harapannya memang lebih aman seharusnya. Terus dengar di JIA Solo ada alat terbaru yang cukup canggih gitu dok ya. Boleh di-spill nggak sih dok itu teknologi apa dan apakah sahabat JIA Solo itu bisa menggunakannya untuk kondisi seperti apa gitu dokter? Oke, jadi yang terkait teknologi sebenarnya yang saya sebutkan tadi sudah ada di JIA semua. JIA semua. Cuman alatnya yang baru datang, yang baru ini dok, ada laser gitu, laser dengan teknologi terbaru yaitu pico laser, picosecond laser gitu. Apa tuh dok pico laser itu dok? Jadi itu adalah teknologi laser yang terbaru ya. Pico itu menggambarkan dia kecepatan waktu menghancurkan targetnya. Ada kalau yang sebelum-sebelumnya di teknologi sebelumnya ada millisecond, nanosecond laser, kemudian sekarang adalah picosecond. Lebih cepat lagi lebih cepat. Jadi misalnya kalau ada target gitu ya, kita tembak dia cuman butuh waktu sepersekian detik gitu untuk bisa menghancurkan target itu. Jadi efeknya apa? Kalau kita lebih cepat berarti kerusakan jaringan di sekitarnya akan lebih minimal tuh dok gitu. Lebih nyaman juga di pasien dan harapannya juga downtime-nya lebih cepat ringan, juga, lebih cepat, tapi tetap efektif gitu. Dan itu sudah ada ya dok ya di JIA Sudah. Solo. Nanti bisa konsul dulu sama dokter Adni apakah pilihannya tepat untuk dilakukan pico laser, mungkin akan pengulangan berapa lama sekali gitu ya dok ya. Karena ternyata nggak di setiap tempat itu ada pico lasernya ya dok ya. Mengingat ya cukup prestis juga nih ya dok alat ini ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Nah, apakah ada jenis-jenis atau masalah pada kulit ya dok ya yang mungkin kurang cocok atau mungkin kurang apa ya dok ya aman gitu untuk diberikan teknologi-teknologi apa treatment dari teknologi yang terbarukan sekarang ini dok? Kondisi wajahnya seperti apa dok? Atau mungkin seperti penyakit pada kulit yang mungkin ada yang tidak bisa gitu, ada nggak sih dok? Secara umum sih untuk treatment gitu ya dengan menggunakan alat atau penyuntikan itu kan semi invasif ya dok istilahnya. Jadi memang biasanya pada kulit yang kondisinya baik gitu ya dok ya. Jadi tidak ada inflamasi yang berat misalnya, tidak ada infeksi di situ. Berarti nggak lagi parah-parahnya, akut-akutnya ya dok ya. Biasanya kita tangani dulu, baru setelahnya bisa kita lakukan treatment tindakan gitu dok. Oke, berarti paling menunggu lebih kalem dulu mukanya, baru kita mulai treatment. Sebelumnya mungkin combine dengan obat dulu ya dok ya? Ya, kita obatin dulu permasalahannya yang ada. Pun begitu kalau kita mau melakukan treatment dengan laser kan juga tetap ada namanya priming dok. Kita persiapkan. Apa tuh dok? Ya priming gitu. Jadi preparationnya gitu ya. Jadi tetap ada kita lakukan priming, mempersiapkan intinya dok, mempersiapkan kulit kita supaya siap untuk dilakukan treatment laser. Jadi nanti efeknya akan lebih bagus, efek sampingnya juga minimal gitu.
Kalau menggunakan alat-alat yang terbarukan ini biasanya downtime-nya berapa lama tuh dok? Rata-rata estimasinya tuh dok? Tergantung dok. Dan jadi ini salah satu kelebihan dari treatment modern ya. Jadi kita bisa men-setting nih dok. Jadi ya kan sesuai kebutuhan pasien sekarang gitu. Terus saya mau ada acara nikahan seminggu Betul. lagi. Tolong berikan yang 5 jadi gitu ya dok ya? Bisa kan gitu ya pasien ya. Iya. Oh itu Minta bisa ya dok sulapan ya? gitu ya. Setting ya? Bisa dok. Jadi kalau memang tergantung keluhan dan yaitu misal waktu pasien sedikit kita bisa setting si alat itu supaya energinya lebih minimal, downtime-nya lebih cepat gitu. Atau kalau lebih invasif biasanya hasilnya downtime-nya lebih lama, hasilnya juga biasanya lebih dramatis gitu dok. Bisa kita sesuaikan gitu. Berarti hasil yang mungkin agak banyak tindakan mungkin downtime-nya juga lebih lama gitu ya? Betul, pastinya gitu dok. Cuman ya jangan minta misalnya scar tapi mau besok 5 hari hilang, ya itu kan nggak bisa juga ya, beda case gitu. Kalau udah ada kerusakan tekstur gitu pasti kita akan pilihkan setting parameter yang dia pasti lebih invasif gitu, karena kita tujuannya kan merangsang kolagen tuh supaya tumbuh lagi, scarnya naik, dan itu biasanya downtime-nya lama dan untuk melihat hasilnya nggak bisa dalam hitungan hari gitu, bulanan, 1 bulan 2 bulan tuh baru kelihatan naik gitu. Jadi bisalah dikonsulkan dulu aja gitu ya dok ya. Sesuai kebutuhan soalnya ya dok ya, mungkin antar satu yang lain beda untuk downtime-nya masing-masing ya, tergantung tindakannya. Oke, kita coba ke pertanyaan sahabat Jia Solo dokter, mungkin sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan ya. Dokter, di JIH sekarang apakah ada treatment untuk menghilangkan tato dokter? Nah, itu tadi sudah kita bahas sedikit ya dok, bisa banget ya, karena di sini alhamdulillah sekarang sudah ada mulai tahun ini dok, laser Pico laser yang salah satu fungsinya adalah untuk mengatasi pigmentasi termasuk tato ini. Oh termasuk tato juga ya, bisa dok. Berarti tahun baru, alat tempur baru dokter Adni ya dok ya, pakai Pico laser bisa menghilangkan berbagai jenis hiperpigmentasi, bahkan termasuk tato sekalipun ya dok. Dan tato itu kan nanti macam-macam nih dok, ada warnanya hitam, merah, hijau gitu. Nanti kita lihat ya, karena ada beberapa tato tuh yang memang warnanya akan lebih sulit dihilangkan. Oh, seperti gitu warna ya. apa tuh dok? Hijau paling lama. Oh, hijau tuh paling lama. Oh, ternyata warnanya pun mempengaruhi ya dok ya. Berapa lama tuh dok biasanya? Biasanya butuh pengulangan gitu ya. Kalau untuk yang warnanya hitam cepat bagus nih dok, untuk indikasi utama dilakukan laser. Pico laser nih hasilnya nanti bagus dan cepat gitu. Oh ya, itu berarti mungkin di beberapa warna aja ya dok ya yang perlu pengulangan. Kalau yang kayak hitam tuh harusnya sekali jadi hilang ya dok ya? Sekali jadi memudar dok. Oh, memudar dulu. Tergantung kepekatannya juga ya. Kadang kan beda tempat itu beda ketebalan tintanya gitu kan ya. Iya. Tentunya kalau makin pekat ya kita mungkin butuh berapa sesi gitu. Oh iya, berarti ada beberapa pengulangan mungkin. Efeknya apakah perlu ada treatment khusus di luka bekas penghilangan tato itu, atau dibiarin aja kah dokter biasanya? Ya pasti tetap ada treatment post laser ya dok. Nanti biasanya kita kasih kayak krim-krim, soothing, krim yang menenangkan gitu. Calming ya dok ya. Menghindari sinar matahari berlebihan tetap gitu ya. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter izin bertanya, apakah di JIH itu bisa melakukan suntik putih dokter? Waduh, masih banyak ya yang nanya suntik putih. Suntik putih, saya mau nggak? Kayaknya gelap banget ini dok. Jadi kalau suntik putih itu sebenarnya kalau di kami gitu ya, selama saya sekolah di bidang kulit dan kelamin itu memang sebenarnya nggak ada ya dok. Nggak ada suntik putih itu, nggak ada. Sebenarnya apa yang dimaksud sama netizen suntik putih itu dok? Ini kan memang biasanya isinya adalah suatu bahan-bahan antioksidan tinggi gitu ya, antioksidan tinggi yang dia menangkal efek samping dari UV gitu ya, sehingga tidak membuat terbentuknya melanin di kulit kita gitu. Antioksidan dosis tinggi gitu ya. Secara tidak langsung mungkin ada beberapa pasien yang merasakan efeknya lebih cerah gitu ya, tapi memang sebenarnya nggak yang serta-merta itu disuntik langsung putih gitu, nggak juga ya dok ya? Iya, dan secara medis, secara keilmuan
memang tidak pernah diteliti gitu ya, itu untuk memutihkan gitu. Jadi keamanan jangka panjangnya pun kita belum tahu gitu ya. Jadi tidak merekomendasikan, Dok saya mau putih yang rutin gitu nggak enggak, direkomendasikan ya Dok ya. Jadi kalau untuk misalnya kekebalan tubuh gitu supaya lebih fit, imun booster boleh. Booster boleh, silahkan. Berarti sebenarnya lebih ke booster untuk imun ya Dok. Kalau untuk dapat putih mungkin bonusnya karena itu efek yang nggak langsungnya sebenarnya gitu ya Dok ya. Tapi di JIHA ada ya Dok ya? Ada juga ada. Oke, pertanyaan berikutnya dokter, apakah untuk menghilangkan bekas jerawat itu cukup menggunakan krim atau harus melakukan treatment dokter? Dan treatmentnya mungkin bisa dijelaskan seperti apa dokter? Oke, ya jadi bekas jerawat ini luas banget ya Dokter Arina ya. Jadi bekas jerawat itu ada yang sifatnya dia kayak perubahan warna aja, kulitnya masih rata, jadi kayak ada kehitaman atau kemerahan atau bahkan yang tapi jarang sih jadi hipopigmentasi gitu ya. Kalau itu mungkin masih bisa dengan krim saja ataupun treatment yang ringan seperti peeling gitu bisa Dok. Tapi kalau bekas jerawatnya dia sudah atrofi gitu, ada kerusakan struktur baik yang cekung atau menonjol, nah itu harus menggunakan treatment, terutama yang cekung itu kan berarti udah ada kalau kerusakan, ada teksturnya yang kurang oke, mungkin ada tempat untuk treatment ya Dok. Iya betul, treatmentnya yang dipilih biasanya yang memang sifatnya mendorong pertumbuhan kolagen ya, supaya gitu ya. agak naik yang cekung tadi ya Dok. Jadi kita lakukan perlukaan yang sifatnya terkontrol gitu ya Dok ya. Kita kalau ada luka di kulit gitu kan pasti kulit secara alami akan membentuk kolagen baru. Nah itu diharapkan dia efeknya kulitnya lebih tebal, kulitnya ya bukan kulit matinya, kulitnya lebih tebal, kolagennya tumbuh, elastinnya ada, skarnya naik gitu ya Dok ya. Nah skarnya pun ini macam-macam juga ya Dok. Ada skar yang bentuknya kayak palung ke dalam gitu, dari luar kecil tapi dalam gitu. Dalamnya tuh lumayan dalam gitu, walaupun dari luar kecil. Nah itu biasanya ada namanya cross TCA, trichloroacid ya. Jadi kayak dimasukkan ke dalam gitu, sama sih fungsinya untuk merangsang kolagen juga gitu. Ada skar-skar juga yang dia bentuknya kayak ada ikatan ke bawah gitu Dok. Jadi ada jaringan parut yang narik si kulit ke bawah gitu. Nah itu kan berarti harus diputus tuh jaringan ikatnya. Namanya subsisi, mungkin pernah dengar Dokter Arina. Nah itu kayak gitu-gitu. Kemudian laser juga bisa. Lasernya yang sifatnya bukan yang pigmentasi, bukan yang vaskular, tapi yang fraksional. Apa tuh Dok? Fraksional itu berarti kita sama prinsipnya memberikan luka terkontrol di kulit, tapi dengan energi cahaya ya, gitu, supaya kalau ada luka, yaitu tadi kolagennya bisa tumbuh, terstimulasi gitu ya. betul. Jadi intinya memang sengaja dilukai ya Dok ya, betul, untuk dia bisa tumbuh betul, gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter. Dokter mohon izin bertanya, kalau untuk keluhan keloid di kaki, apakah bisa dihilangkan dengan treatment? Dan treatmentnya apa tuh Dok? Kayaknya sering ya Dok ya, pertanyaan tentang keloid ya Dok ya. Di treatment kadang masih muncul lagi dan lain sebagainya. Itu seperti apa Dok untuk kebandelan keloid ini? Ya Jadi yang pertama harus dipastikan memang keloid ya, karena sering juga pasien ini salah kira gitu ya, salah persepsi. Cuman skar hipertrofi kan ada yang mirip itu namanya skar hipertrofi, itu dia nonjol tapi di atas bekas lukanya aja. Tapi kalau keloid ini kondisi yang lebih berat karena dia penonjolannya ini akan melebihi batas luka gitu. Nah kalau keloid ini macam-macam sekali pilihan terapinya gitu ya, mulai dari yang topikal ada bisa kita berikan, kemudian injeksi anti keloid gitu ya, kemudian bedah beku bisa, sampai bedah bedah eksisi bisa dilakukan juga, tergantung biasanya ukurannya, ketinggiannya, lokasinya, kemudian keaktifan keloidnya gitu. Jadi keloid itu keaktifan tuh semakin dia berkembang gitu. Betul. Jadi memang biasanya untuk tindakan yang lebih invasif harus dipastikan keloidnya sudah tidak aktif gitu, inflamasinya sudah berkurang gitu, supaya resiko muncul laginya juga
berkurang kan ya dok ya. Itu titik mana bisa mengetahui kalau ini sudah tidak yang posisi masih berkembang gitu dok? Ya biasanya dari keluhan pasien. Kita juga bisa periksa dari warnanya gitu. Kemudian kalau yang masih aktif biasanya juga masih kerasa gatel, masih nambah besar gitu. Berarti ya dia masih cenderung untuk kalau diambil bisa muncul lagi gitu ya. Gitu. Dia biasanya kita kasih bahan-bahan yang sifatnya mengurangi inflamasinya dulu, baru kita lakukan treatment tambahan. Gitu. Tapi bisa hilang dok? Ada kasus yang benar-benar bisa hilang tanpa dia muncul lagi gitu ada dok? Kalau hilang menjadi kulit yang normal enggak ya dok ya. Kalau memudar bisa gitu. Kalau hilang dari yang misal bentuknya bonggol gitu, kita operasi ya bisa juga. Bisa dok. Kalau yang gede-gede itu kayak di telinga gitu ya dok, itu kan kayak cuman heboh di luarnya aja, tapi tangkainya ada misalnya gitu, dia bisa hilang dok, bisa hilang. Terus sisanya paling bekasnya kecil gitu, kita lanjutkan dengan krim atau injeksi keloid gitu. Bisa. Tapi kalau untuk kembali sempurna seperti kulit normal ya, enggak ya dok. Pas pecah aja tetap ada kelihatan kelihatannya ya dok ya. Jadi mungkin lebih baik ya, tapi kalau hilang sama sekali enggak sepenuhnya enggak 100% gitu ya istilahnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, untuk treatment apa yang mungkin paling sesuai untuk menghilangkan flek hitam di wajah untuk usia di atas 50 tahun itu dokter? Oke, ya, flek hitam tuh juga salah satu permasalahan estetik terbanyak ya selain acne, flek hitam. Lagi di Indonesia ya dok ya? Betul, ya. Jadi karena memang dia banyak faktor ya dok ya. Yang jelas nomor satu, hindari faktor pencetusnya supaya dia nggak makin parah dulu nih. Kan ada 4 faktor yang nggak bisa kita modifikasi apa-apa, itu adalah jenis kelamin, wanita, sama usia. Ya sudah, itu kita terima gitu ya dok, istilahnya nggak bisa diapa-apain. Tapi yang bisa kita kontrol itu adalah sinar matahari, pajanan UV, sama hormonal gitu. Kalau memang pakai obat-obatan hormonal atau suntik hormonal, bisa supaya tidak memperparah bisa dihentikan kalau bisa gitu ya dok. Obat-obatan untuk misal kontrasepsi atau untuk promil itu bisa mempengaruhi ya dok ya? Bisa mempengaruhi, memperparah. Kemudian yang jelas kedua, hindari paparan sinar matahari supaya tidak tambah banyak. Nah kalau sudah muncul gimana nih dok, udah ada fleknya, kita bisa berikan skin care krim gitu ya, yang memang dia diberikan untuk mengobati flek atau melasma ini. Ada krim-krim yang bisa topikalnya gitu ya dok ya? Ada yang istilahnya sifatnya adalah obat memang untuk menghilangkan melasma. Melasma kan kelainan kulit ya, jadi perlu diberikan obat, tapi terkontrol. Namanya obat kan pasien nggak bisa beli sendiri atau resepin sendiri gitu. Jadi nanti akan tetap terkontrol. Kemudian obat minum yang diberikan juga ada, treatment tambahan juga macam-macam ya, mulai dari chemical peeling, booster untuk flek bisa, kemudian laser yang sesuai juga bisa gitu ya. Pilihannya ada skin booster juga ada, laser ada, sama topikal tadi ya dok ya. Chemical peeling ya, sama treatment chemical peeling ya, yang paling basic bisa digunakan untuk flek. Oke, berarti bisa lah ya dok ya, tergantung nanti tingkat keparahan melasmanya mungkin ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, untuk bibir yang warnanya hitam itu bagusnya treatment seperti apa tuh dok? Oke. Ini juga kayaknya kasus yang sering ya dok, wajahnya makin cerah, bibirnya makin hitam. Bibir makin hitam macam-macam ya penyebabnya, bisa karena iritasi penggunaan kosmetik, atau karena rokok, atau karena paparan matahari, atau genetik juga bisa. Prinsipnya ya bisa dok, ada treatment-treatment untuk mencerahkan warna bibir gitu ya, yang sifatnya eksfoliasi dan rejuvenasi gitu. Peeling ada juga dok, peeling untuk bibir ada juga ya dok ya. Kemudian peeling yang sifatnya mekanik dengan seperti scrub itu juga ada dok. Kemudian di laser juga bisa banget dan lebih cepat ya, pakai pico laser itu juga bisa dok. Kemudian ada juga krim-krim topikal yang bisa digunakan untuk mengurangi warna hitam ini. Berarti treatmentnya kombinasi ya dok, nggak yang laser doang, mungkin di rumah sambil scrub gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, izin bertanya nih dok, apakah apa tuh
tahi lalat kali ya dok ya maksudnya. Oh iya. Tahi lalat bisa dihilangkan dengan treatment saja atau mungkin perlu tindakan khusus gitu dok? Oke, tai lalat ya. Tai lalat itu biasanya pendekatannya kalau kita lihat dulu nih secara klinis ya dok ya. Secara klinis, kemudian pemeriksaan dermoskopi gitu. Jadi tai lalat itu kan memang ada yang sifatnya jinak, Ya, ada yang ganas gitu ya. Kalau memang dari pemeriksaan jelas ke arahnya yang jinak, kita berikan opsi ke pasien nih dok. Ini nggak berbahaya perkembangannya, jinak aja, tidak mempengaruhi kondisi medis apapun. Jadi secara kosmetik aja, bisa didiamkan boleh, atau kalau mau diambil juga boleh. Sekalian dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau hasil pemeriksaan kita dari klinis, dermoskopi hasilnya meragukan atau bahkan ke arah keganasan, biasanya kita lakukan eksisi, bedah pisau gitu ya dok, kita ambil supaya jaringannya nggak rusak tuh. Biasanya kita hindari tindakan yang sifatnya merusak jaringan, karena kalau dirusak tuh kayak laser, kauter, setelahnya kan kita untuk periksa bekasnya juga ya. Bekasnya satu, bekasnya tidak lebih baik secara kosmetik. Dua, sampel tahi lalatnya kita tidak bisa periksakan dengan baik gitu ya. Gitu kan tujuannya kita selain diambil hilang juga kita memastikan bahwa memang dia jinak atau ganas gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang dokter, izin bertanya, untuk treatment seperti laser untuk menghilangkan bintik hitam atau titik hitam itu apakah bisa dicegah dengan konsumsi vitamin E dan apakah tersedia itu dok di CIH? Oke, bintik hitam atau titik hitam. Nah ini ini kayak milia kecil-kecil hitam gitu kan titik dok ya? hitam, keratosis mungkin ya. Kalau milia kan yang putih gitu ya. Yang jelas itu nggak bisa pakai krim aja ya dok ya. Kalau sudah ada penonjolan gitu bisa dihilangkan dengan laser, bisa. Kalau konsumsi vitamin E jelas enggak ya dok ya. Dengan krim saja tidak bisa, apalagi dengan vitamin E yang sifatnya sistemik gitu ya. Kalau vitamin E ya bagus sih buat kulit, tapi memang sifatnya kayak memberikan kelembapan gitu ya, memperbaiki regenerasi kulit gitu. Berarti kalau vitamin E aja nggak cukup ya dok ya, ada treatment tambahan dan di CIH juga ada ya dok ya? Bisa ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, kalau untuk bopeng apakah benar-benar bisa kembali ke kulit tekstur normal atau seperti apa tuh dok? Oke, ya bopeng tadi ya, bopeng itu kan berarti sudah ada cekungan, skar yang atrofi. Bisa memudar jelas gitu ya dengan berbagai pilihan treatment. Yang jelas nggak bisa pakai krim aja ya dok ya. Pasti harus ada treatment yang sifatnya dia merangsang pembentukan kolagen. Kalau bopengnya ringan saja bisa dok, hampir samar banget, mendekati 100% bisa. Tapi kalau bopengnya lebar dan dalam gitu ya mungkin tidak bisa 100% tapi bisa memudar gitu dok, tergantung keparahan awalnya ya dok. Makanya yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi bopeng ini adalah pada saat terjadi, kan seringnya karena bekas jerawat gitu ya, pada saat terjadi peradangan itu jangan dibiarkan terlalu lama, karena kalau peradangan makin lama itu resiko terjadi bopengnya dia juga semakin besar gitu. Juga jangan dimanipulasi gitu ya, biar nggak infeksi, biar nggak ya dok ya. Kan gemes banget ya, sekalian aja nih ditowel gitu ya. Tangan yang gatel ini harus ditahan-tahan ya dok ya, supaya nggak jadi bopeng yang makin parah gitu. Karena penanganannya pastinya lebih susah ya dok ya, karena sudah ada kerusakan jaringan kulit gitu, jadi nggak bisa instan perbaikannya gitu, butuh waktu yang lebih lama gitu. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, untuk treatment yang cocok untuk kulit laki-laki bekas gatel atau bentol itu, apakah perawatannya itu jika melakukan kerja shift malam agar ini ceritanya sahabat Jaso itu pekerja keras shift malam dok, jadi sering habis jaga tuh kusem kering, kemudian bekas gatal dan bentol, banyak nyamuknya kali ya dokter baca. Itu apakah ada treatment yang
khusus gitu dok yang cocok untuk sahabat Jaya Solo ini dokter? Ya ada pastinya ya dok ya. Shift malam biasanya lebih kusam karena ya satu mungkin pola tidurnya jadi nggak bagus gitu ya dok ya, hidrasinya kurang, makanya jadi regenerasi kulitnya yang seharusnya optimal di malam hari gitu ya jadi terganggu, makanya tidur cukup tuh penting ya dok ya. Penting banget. Oke, tamatlah yang sisipan ini ya dok ya. Terus jadi biasanya kulitnya kan kusam, kadang bisa dok diberikan dari yang terhidrasi untuk meningkatkan hidrasi gitu, dari luar bisa kita berikan krim-krim yang sifatnya moisturizing gitu ya. Dari dalam juga bisa kita berikan minum air putih yang banyak, suplemen untuk meningkatkan kualitas kulit juga ada. Kemudian jika mau lebih optimal gitu ya untuk menghilangkan kekusaman tuh kan biasanya karena kulit matinya numpuk karena regenerasinya kan nggak bagus gitu ya. Apa karena pas jaga malam juga lupa bersihin muka juga pengaruh? Bisa juga kulit matinya numpuk, kotorannya numpuk gitu kan. Bisa ada krim-krim atau treatment yang bisa dilakukan yang sifatnya dia adalah mengeksfoliasi, dihilangin tuh kulit matinya. Jadi kalau istirahatnya kurang, regenerasinya nggak bagus, kulit matinya numpuk. Jadi pulang kayak jaga peeling dulu kali ya dok ya, langsung gitu ya dok, biar terangkat dosa-dosa ini gitu. Gitu. Jadi kalau kayak mobil tuh kalau udah lama nggak dicuci debunya nempel gitu kan, jadi kelihatannya kusem gitu bener. Gitu. Wah ini reminder untuk saya nih dok, nanti lepas malam harus treatment dulu ya dok ya, banyak minum air putih sama vitamin tadi ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dokter, kebetulan saya pengguna baru skincare Cihawi, thank you. Apakah krim rekomendasi dari dokter yang berbahan aktif itu aman dok untuk jangka panjang? Terima kasih dokter. Siap. Ya, makasih. Ini berarti pasien di Swan Pasiennya Clinic dokter ya. Adni kali ini dok. Oke, sudah bahan aktif. Nah, bahan aktif ini macam-macam memang ya. Ada yang memang harus digunakan seterusnya jangka panjang. Itu pasti yang bahan aktifnya aman pasti ya dok untuk jangka panjang. Namun kalau memang ada kondisi tertentu, misalnya sakit kelainan kulit kayak jerawat, flek, itu kan memang kita harus menggunakan istilahnya bahan aktif yang sifatnya obat. Nah kalau namanya obat ya tentunya tidak digunakan jangka panjang. Jadi hanya untuk mengobati. Nanti begitu keluhannya sudah sembuh ya kita sudah nggak pakai obat. Jadi pakai krim-krim yang sifatnya maintenance yang pasti aman untuk jangka panjang. Ya, harusnya berarti aman lah ya dok, meskipun ada bahan aktifnya ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, treatment apa yang paling sesuai untuk menghilangkan bekas eksim? Bekasnya ya ini ya. Jadi kalau eksim itu kan bahasa medisnya dermatitis ya, kulitnya meradang. Oke, jadi biasanya ya obatnya anti radang, tapi kalau udah ada bekas tergantung nih dok, bekasnya tuh kadang ada yang masih kemerahan atau kehitaman, nanti kita sesuaikan dok. Ada krim-krim untuk mencerahkan, biasanya bekasnya. Jadi bisa pakai krim ya dok bisa untuk pakai mengurangi bekas eksimnya. Bisa. Gitu ya, yang paling penting adalah untuk para penderita eksim nih adalah dijaga kelembapannya. Prinsipnya kulitnya kemana-mana bawa moisturizer. Betul, dikantongin di tas gitu ya. Sama itu kayaknya dok ya, mengurangi mungkin habis cuci tangan kan bahannya bikin kering ya dok ya, langsung pakai moisturizer gitu. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, untuk menghilangkan bintik-bintik kecil seperti Thailand yang ada di leher tapi itu jumlahnya cukup banyak, itu treatment seperti apa yang cocok tuh? Oke, kalau ini saya kecil-kecil seperti tai lalat ya, mungkin semacam skin tag apa papiloma gitu ya. Ya biasanya di daerah lipatan leher, ketiak, selangkangan gitu ya. Yang jelas nggak bisa pakai krim aja ya dok ya, harus diambil. Itu sifatnya benjolannya jinak aja biasanya ya, tidak berbahaya, tidak menular, tapi bisa kalau mau dihilangkan pilihannya yang gampang, kalau tidak di cutter ya laser. Cutter atau laser ya, dua-duanya oke lah ya dok ya. Apakah menimbulkan scar nanti dok? Enggak, karena minimal ya, dia di superficial aja, jadi jarang menimbulkan kerusakan sampai bawah, jadi scarnya biasanya minimal. Minimal ya. Baik, treatment apa tuh cocok? Oh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau cowok itu kok wajahnya sering kering ya cenderungnya dok, itu treatment apa yang cocok tuh dokter? Oke, treatment ya ini ya.
Mungkin untuk menjaga selalu kelembapannya. Kelembapannya, gitu ya, Dok. oke. Jadi cowok biasanya kering tuh biasanya sering aktivitas outdoor gitu ya, pas kusam gitu. Kalau treatment selain pakai skincare yang dioleskan, treatment biasanya kita bisa berikan yang sifatnya menghidrasi skin booster. Iya, iya, Itu iya. bisa dok. Jadi supaya kelembabannya tetap terjaga dan langsung ke targetnya. Kita langsung letakkan si bahan yang sifatnya hydrating itu di bawah kulit. Jadi itu cukup membantu memperbaiki keluhan untuk wajah yang kering gitu ya dok. Jadi karena memang aktivitas sehari-hari ya dok ya. Sebenarnya kalau untuk gender tuh sebenarnya nggak mempengaruhi ya dok ya. Enggak, Cewek pun juga cewek tipe pun juga kering bisa. juga sama ya dok ya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir nih dok. Izin bertanya nih dokter, jenis treatment apa untuk wajah yang beruntusan seperti kutil atau acrocordon, dan apakah aman jika diberikan injeksi vitamin C untuk setiap bulannya? Apakah ada kriteria khusus? Ya, oke, acrocordon ya. Tapi ini agak beruntusan tapi seperti kutil. Beda ya, beruntus sama kutil kan sebenarnya beda ya, ya. gitu. Kalau beruntusan itu macam-macam ya, bisa kayak iritasi atau beruntus komedo. Ini harus dipastikan dulu beruntusannya ini karena Apa gitu, atau kondisi eksim yang beruntus gitu. Nanti tentunya penanganannya sesuai dengan diagnosisnya gitu. Kalau iritasi ya kita berikan suatu bahan aktif anti iritasi. Kalau memang dia beruntusnya komedo ya kita kasih bahan-bahan anti komedo gitu ya. Jadi disesuaikan. Tapi kalau misalnya kutil, nah ini beda lagi. Kalau kutil itu kan suatu tumor jinak gitu ya. Ya dia nggak bisa pakai krim-krim aja, harus diambil dengan suatu tindakan gitu ya. Dan untuk injeksi vitamin C sama kayak skin tag tadi dok? Oh iya, mirip ya. Kalau untuk vitamin C enggak sih dok, enggak terkait, nggak bisa gitu kan. Nggak bisa serta-merta membersihkan ya dok ya? Bisa membersihkan. Untuk sekedar booster mungkin iya gitu ya. Tapi kalau untuk beruntusan, untuk kutil enggak ya. Bisa ya. Setiap bulan aman dok diberikan untuk injek vitamin C itu? Boleh ya setiap dok bulan. ya. Oke, sudah cukup banyak ternyata ya dok ya, dan nggak kerasa udah hampir 1 jam. Oh iya ya. Ngobrol-ngobrol. Kan dok, ini kayaknya lanjut 2-3 jam lagi oke ya dok ya? Jadi tunggu pasien dulu. Tunggu pasien ya. Oke, kita lanjut ke closing statement atau summary-nya dokter dari topik kita hari ini tentang teknologi kekinian untuk upgrade kulit di masa kini gitu ya dok. Dari dokter Adnia seperti apa? Oke, untuk teknologi kekinian sekarang sudah banyak sekali ya dok ya. Pesan saya, pilihlah yang sesuai kebutuhan dan kondisi kulit. Kemudian pilihlah fasilitas dan tenaga medis yang memang memprioritaskan keamanan gitu ya, keamanan dan keilmuan di bidang ini gitu ya. Betul, supaya hasilnya tetap baik dan optimal serta minimal efek samping. Jadi harus mau cantik tapi tetap aman ya dok, jangan ke yang abal-abal lah ya gitu ya dok ya. Konsul dulu dong sama dokter Adni ya dok ya. Biasanya di poli setiap hari apa jam berapa dok? Saya di poli setiap hari kecuali hari Selasa ya dok. Di sore, kemudian Sabtu siang dan Minggu pagi. Udah ada pilihan 6 hari dalam 7 hari, berarti tidak ada alasan untuk menunda-nunda ya dok ya. Segera konsul dan rasakan manfaat Pico Laser ya, alat terbarunya JIH punya gitu. Terima kasih untuk sahabat JIH Solo untuk atensinya. Kita lanjut ke pengumuman giveaway pemenang voucher di Healthy Cafe NKT Rumah Sakit JIH Solo. Selamat untuk @citra_agil, kemudian @nuning.kartika, @radizenka, dan yang terakhir @sam_angga. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Salam.